Kalau kamu di usia 20-an dan klik video ini, kemungkinan besar kamu ingin membeli sesuatu atau ingin spending uang kamu ke hal-hal yang lebih bermanfaat untuk diri kamu saat ini dan di masa depan. Atau kamu lagi tergoda untuk membeli suatu barang tapi ngerasa nggak terlalu penting. Nah, di video kali ini kita akan membahas 6 pembelian terbaik di usia 20-an yang mungkin nggak akan kamu sesali dan bisa jadi investasi besar untuk masa depan kamu. Karena 6 pembelian ini bisa meningkatkan kualitas hidup dan membantu kamu lebih berkembang dibandingkan kamu menghabiskan uang untuk sesuatu yang nggak bermanfaat untuk diri kamu di masa depan. Yang pertama itu ilmu. Pasti bosen banget ya kayaknya yang di-advise ilmu terus. Tapi media kita untuk dapetin ilmu saat ini tuh beda banget sama dulu. Sekarang perkembangan teknologi sangat pesat seperti sosial media, bisnis online, AI benar-benar pesat. Dan sekarang ilmu gampang dan murah banget untuk diperoleh. Bahkan ilmu-ilmu saat ini bisa langsung kamu praktekkan. Nah, ilmu ini kebagi dua. Ada ilmu yang berupa theoretical dan ada ilmu yang berupa praktikal. Ilmu berupa teori biasanya bisa berupa mindset, pengetahuan atau pemahaman tertentu, dan ilmu yang berupa praktikal adalah ilmu yang berupa meningkatkan soft skill dan hard skill, dan bisa kamu langsung implementasikan dan praktekkan, sehingga kamu bisa lihat dan dapatkan hasilnya secara nyata. Untuk belajar dua ilmu ini, ada berbagai macam cara. Pertama, kamu bisa beli buku non-fiksi. Biasanya buku non-fiksi ditulis berdasarkan pengalaman dan best practice dari penulis. Jadi kamu bisa belajar mindset, pengetahuan, dan juga mendapatkan shortcut untuk melakukan sesuatu dengan baik dengan guideline dari buku non-fiksi tersebut. Yang biasanya kalau kita nggak punya guideline untuk melakukan sesuatu, kita jadi trial dan error. Melakukan banyak kesalahan dulu, baru mendapatkan keberhasilan. Tapi dengan kita punya guideline, misalnya dari buku yang kita beli tadi, kita nggak perlu melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Karena mungkin aja kesalahan-kesalahan itu sudah dilakukan oleh si penulis. Dan penulis memberikan best practice atau shortcut agar kita mendapatkan keberhasilan dengan meminimalisir kesalahan yang terjadi. Media lain untuk belajar ilmu teori dan praktikal yaitu dengan mengikuti seminar atau pelatihan. Tapi kalau kamu merasa kurang bisa fleksibel secara tempat dan waktu untuk datang ke tempat seminar, kamu bisa beli e-course di platform seperti Coursera, Skillshare, Ruang Guru, atau e-course yang dimiliki oleh edukator-edukator yang juga expertise di bidangnya masing-masing. Yang perlu kalian garis bawahi, sekarang ini kalau kita punya skill atau ilmu praktikal, kita bisa mendapatkan income dari berbagai macam cara. Contoh ilmu praktikal yang saat ini lagi banyak dibutuhkan itu seperti pembuatan konten sosial media, digital marketing, fotografi, video editing, IT, dan juga data analitik. Skill-skill ini sangat relevan di era digital dan bisa langsung kamu praktekkan untuk menghasilkan portofolio atau bahkan penghasilan. Selain itu ada juga ilmu praktikal seperti UI UX, desain, pengembangan website, dan manajemen project yang semakin dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Yang kedua, tools untuk produktivitas. Ada dua tools yang menurut saya perlu kamu usahain untuk beli. Yang pertama, laptop. Laptop udah jadi tools wajib dan penting banget di era digital ini. Dengan laptop yang tepat, kamu bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bahkan menjalankan dan mengembangkan bisnis secara online. Dengan laptop ini, kamu bisa belajar skill baru juga seperti coding, desain grafis, video editing, atau skill untuk menghasilkan uang seperti digital marketing. Tapi di sini saya saranin kalau kalian mau beli laptop, itu bukan berarti harus yang high-end atau speknya harus tinggi. Tapi coba kalian sesuaiin spek dan budget laptopnya sesuai kebutuhan kalian. Contohnya kalau misalnya kalian kebutuhannya buat nulis buku, ya nggak perlu laptop yang harganya 15-30 juta. Tapi kalau kebutuhan kalian buat bikin konten, video editing, desain, atau programming, mungkin kalian butuh spek yang middle to high. Jadi ini disesuaikan lagi sama kebutuhan. Dan yang penting dari beli laptop ini sebenarnya untuk memudahkan kamu bergerak, take action, bukan untuk mempersulit kamu dengan memaksakan untuk beli yang bagus dan mahal. Dan kalau saran saya, coba beli laptop second yang sudah berusia 2-3 tahunan. Kenapa? Karena kamu bisa dapetin laptop dengan harga yang turun udah cukup jauh, tapi speknya bisa dibilang high-end. Contohnya MacBook Pro M2 yang harga barunya di kisaran 19-20 jutaan, tapi secondnya bisa di harga 14-15 jutaan. Kalian tinggal pintar-pintar cari trusted sellernya aja. Tools selanjutnya kamera. Kalau kamu memiliki minat di bidang kreatif, kamera ini bisa bantu kalian mengekspresikan diri. Atau kalau kalian mikir kayaknya beli kamera lumayan juga harganya, kalian masih bisa pakai smartphone. Intinya dengan punya kamera, kalian bisa belajar teknik dasar fotografi dan videografi. Dengan mempelajari cara menangkap momen dan menghasilkan konten berkualitas, kamu nggak hanya sedang berinvestasi dalam hobi, tetapi juga membuka pintu untuk peluang baru seperti digital creator misalnya. Konten yang menarik bisa membawa kamu ke audiens yang lebih luas dan bahkan menghasilkan uang dari platform seperti YouTube dan Instagram. Dan saran lagi, untuk kamera saya tetap saranin beli second. Contohnya kamera yang saya pakai ini saya beli 4 tahunan lalu. Saya beli dari hasil saya dapat paid promote dari brand. Uangnya saya kumpulin, saya beli kamera Sony A6400 second yang masih mulus, tapi untuk lensa saya beli baru. So far sampai hari ini sudah 4
4 tahunan saya pakai dan kamera masih bisa hasilin video yang berkualitas. Ketiga, alat olahraga atau membership gym. Yang saya rasain, kesehatan fisik sangat penting untuk mendukung kesehatan mental dan produktivitas kita teman-teman. Pengalaman saya dulu waktu umur 20-an, saya sempat rutin nge-gym atau latihan angkat beban. Pagi-pagi banget sebelum berangkat kerja atau kalau lagi nggak sempet pagi, saya nge-gym pulang kerja. Dulu seminggu bisa 4-5 kali. Dan memang beda banget rasanya di fisik. Dulu saya kerja di IT konsultan, jadi sering banget mobile dari satu klien ke klien lain. Itu rasanya capek banget. Apalagi kalau di IT konsultan yang namanya begadang itu sering banget. Nah dulu tuh waktu lagi rutin-rutinnya nge-gym itu, badan kayaknya enak banget. Nggak gampang capek, rasanya fit banget dan pikiran juga jadi lebih fresh. Tapi setelah nggak rutin lagi nge-gym, ya mulai kerasa gampang capek. Badan juga sering ngerasain kurang fit. Rasanya juga lebih gampang stres. Nah, selain membuat badan kita fit, olahraga juga bisa bikin kita lebih bahagia. Dan ini sebetulnya science based. Saat kita olahraga, tubuh kita ngelepasin hormon dopamin. Lebih jelasnya kalian bisa tonton video saya yang ngebahas tentang dopamin detox. Di sana ngejawab kenapa kalau kita olahraga itu bisa ngerasa lebih bahagia dan fresh. Walaupun sekarang nggak bisa rutin nge-gym, tapi saya coba usahain untuk punya alat olahraga sederhana, seperti dumbbell buat latihan angkat beban atau matras untuk rutin latihan push up, sit up, crunch, squat, dan lain-lain. Kalau ada yang suka running atau jogging, mungkin kalian investasi di running shoes. Atau buat yang lebih suka sepedaan, ya pasti investasinya ke sepeda dan alat-alat pendukungnya. Jadi menurut saya alat olahraga atau membership gym itu bagus banget buat kalian yang masih umur 20-an. Karena kesehatan fisik dan mental penting banget terutama di saat kalian umur 20-an, saat lagi aktif-aktifnya. Keempat, network atau relasi. Sangat penting banget di usia 20-an kalian bangun jaringan pertemanan atau relasi. Ini juga berdasarkan pengalaman saya. Relasi yang baik dapat membuka banyak pintu kesempatan. Contoh simpel, sewaktu saya kerja di IT konsultan, saya banyak handle klien, mulai dari sektor perbankan, tambang, telekomunikasi, dan lain-lain. Waktu itu saya sebagai konsultan tentu kasih yang terbaik untuk klien. Dari situ saya jadi sering dapat tawaran untuk pindah kerja ke klien tersebut. Bahkan ada juga klien yang nawarin side project. Nah itu salah satu contoh nyata dari kita membangun relasi. Ada lagi contoh lain yang mungkin kalian banyak temuin juga nih ketika misalnya kalian ngelamar kerja. Seseorang yang punya kenalan di tempat dia melamar kerja cenderung lebih besar potensinya untuk di hire karena bisa langsung direkomendasikan oleh kenalannya. Karena biasanya perusahaan itu lebih trust ke pelamar kerja yang punya hubungan baik atau direkomendasikan oleh karyawannya. Saya pernah beberapa kali pindah kerja dan setelah beberapa waktu saya coba rekomendasikan teman-teman saya untuk masuk ke tempat kerja saya yang baru. Dan 3 hingga 4 orang yang saya rekomendasikan semuanya berhasil lolos tanpa hambatan berarti dari HRD ataupun atasan saya. Ini yang kita kenal dengan istilah orang dalam. Tapi ini nyata ya teman-teman. Ketika kita bangun relasi dan punya hubungan baik, entah itu dengan teman kuliah kita, dosen, teman komunitas, atau teman kerja saat ini, itu bisa jadi privilege atau pintu masuk kita untuk mendapatkan opportunity atau kesempatan-kesempatan lainnya. Jadi saat ini coba mulai untuk bangun relasi baik dengan siapapun itu. Alokasiin uang kalian buat sekedar traktir teman, ajak makan teman kuliah atau teman kerja. Jangan pelit buat keluar uang untuk jalan-jalan bareng dengan teman. Atau kamu juga bisa memberi hadiah kecil untuk dosen jika masih kuliah sebagai rasa terima kasih. Hal-hal ini membantu membuka kesempatan kita untuk diingat oleh orang-orang tersebut. Karena mungkin saja suatu saat orang yang punya hubungan baik dengan kita dan ingat dengan kita akan jadi pembuka pintu kesempatan untuk diri kita. Kelima, experience atau traveling. Di usia 20-an kalian wajib banget buat alokasi budget untuk traveling atau cari experience. Dulu di usia 20-an saya ikut komunitas Backpacker Indonesia. Di sana saya kenalan dengan berbagai macam orang dari berbagai daerah. Ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi, dan lain-lain. Dulu kita suka backpackeran bareng ke suatu tempat. Kita pernah ramai-ramai berkumpul dan trip ke Grand Canyon, pernah ke Pulau Karimun Jawa, Kepulauan Seribu, bahkan ada yang sampai trip bareng ke beberapa negara di Asia. Bener-bener jadi pengalaman yang gak terlupakan, karena banyak pelajaran hidup yang saya dapatkan. Dari tidur jalanan, mengunjungi tempat yang asing dan gak pernah saya tahu sebelumnya, komunikasi dengan warga setempat di tempat yang kami kunjungi, dan dari perjalanan backpacking itu saya belajar banyak hal juga dari teman-teman dari berbagai macam daerah. Nah di usia 20-an kita masih banyak waktu dan kesempatan untuk mencari experience dengan melakukan traveling, karena mungkin kita masih single, belum menikah, belum ada tanggungan keluarga, dan tanggung jawab dalam hidup belum terlalu banyak. Dengan mencari experience, dengan traveling, maka kita sedang membentuk diri kita untuk lebih kuat, belajar membentuk mindset dan perspektif, belajar mandiri dan belajar problem solving, membangun toleransi dan empati, mengurangi takut, dan membangun kepercayaan diri. Dan lebih penting lagi yaitu membangun network dan relasi serta membangun passion diri kamu. Jadi jika kamu memiliki uang, maka belilah experience atau pengalaman dengan melakukan perjalanan atau traveling ke tempat-tempat baru. Keenam, hobi yang produktif. Punya hobi yang produktif itu penting banget teman-teman. Apakah itu hobi menulis, menggambar, fotografi, videografi, atau bahkan bermain alat musik. Mengembangkan hobi apalagi hobi yang produktif
tidak hanya memberikan kepuasan pribadi, tetapi juga bisa menjadi cara untuk menghasilkan uang. Banyak orang sukses memulai dari hobi mereka seperti membuat kerajinan tangan, menulis blog, atau bahkan membuat channel YouTube. Hobi yang pertama kali membuat saya menghasilkan uang adalah fotografi. Dulu saya menabung sedikit demi sedikit dari uang jajan saya untuk membeli kamera Canon 1000D, kamera entry level. Lalu karena saya ikut komunitas fotografi dan juga backpacker Indonesia tadi, saya punya kenalan yang juga hobi fotografi. Singkat cerita, karena banyak dari teman-teman yang tahu saya bisa memotret, akhirnya saya ditawarin untuk memotret wedding dan prewedding waktu itu. Lumayan dulu saya bisa dapat 2 hingga 5 juta untuk memotret prewed hingga 1 hari wedding day. Itu pertama kalinya saya punya hobi yang menghasilkan. Bahkan dari penghasilan prewed dan wedding itu, saya bisa upgrade Canon 1000D saya ke Nikon D90 dulu. Yang harganya kalau nggak salah dulu sekitar 15 jutaan. Sudah bandel kamera dengan lens sakit, dan saya juga bisa beli flash dan perlengkapan memotret lainnya. Jadi investasi dalam hobi selain menjadi pelarian dari rutinitas sehari-hari, juga bisa meningkatkan kreativitas dan juga jadi sumber income kamu. Coba deh temukan hobi yang membuat kamu bersemangat dan bisa kamu kembangkan menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar hobi. Jadi itu dia 6 pembelian yang menurut saya terbaik di usia 20-an. Investasi itu bukan hanya tentang uang teman-teman, tapi juga tentang membangun diri dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Dengan setiap langkah yang kamu ambil untuk mengembangkan diri kamu, maka kamu sedang berinvestasi pada diri kamu sendiri. Semoga video kali ini bermanfaat. Kalau kamu tertarik dengan video seputar self-development, personal finance, ataupun bisnis dan sosial media, kamu bisa lihat-lihat playlist yang sudah saya siapkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. See you in next video.